أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Anak-anak semuanya kelas 5 Abdul Rahman. Kita berjumpa kembali di pelajaran Dasar Islam, tepatnya pada bab adab adab seorang muslim. Kita sudah kenal dan sudah tahu bahwa yang namanya adab tentu perbuatan yang baik atau akhlak yang terpuji ya. Nah, tentu banyak. Namun pada kali ini kita cuma bahas tentang beberapa adab ya. Ada 4 adab yang kita bahas. Pertama adab solat, kedua adab solat Jumat, yang ketiga adab berpuasa, dan yang keempat adab membaca Al-Quran. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu adab solat. Nah, adab solat ini cukup banyak ya. Pertama di antaranya hati yang ikhlas ketika mau sholat ya, jangan hatinya terpaksa. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang bagus. Ya, jangan pakaiannya tidak bagus atau nggak rapi dipakai ya, karena bisa merusak ketenangan kita beribadah. Bukan maksudnya kita berbangga-bangga ya, karena memang di sini kita disuruh memakai pakaian yang bagus ketika mau sholat ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan wudhu. Nah, wudhu ini bentuk tidak sempurnanya diantaranya ketika cuci muka yang cuma mata dan hidung saja, mulut sedikit. Ke tepi telinga, ke pipi kiri kanan nggak ada. Ini nggak sempurna namanya wudhu. Kalau di atas berarti dari jidat atas kita, dari kening kita atas sampai ke dagu. Inilah yang namanya muka. Kalau dari samping, tepi telinga kanan ya, tepi telinga kiri. Ini dia batas muka ya, ke depannya dijaga. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan juga menyempurnakan wudhu ini, siku ya. Siku ini sering nggak kena. Saya ingatkan, membasuh siku jangan sampai kurang ya. Jangan sampai belum akibatnya sholat kita pun tidak sah. Ya, nah yang keempat menyegerakan melaksanakan sholat ketika waktunya telah datang. Nah itu dia, jangan main-main lagi ya. Yang kelima berzikir, diantaranya zikir ke rumah ya, berjalan ke masjid baca zikir juga, masuk masjid baca zikir juga. Nah yang keenam berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak boleh terburu-buru ya. Berjalan maksudnya ya, berjalan. Nah, kalau bisa ya cuma kalau dekat ya itu bisa kita pakai jalan kaki. Kalau mungkin jaraknya yang jauh ya terpaksa untuk kita pakai kendaraan. Ketujuh, berdoa ketika saat masuk dan keluar masjid. Yang kedelapan mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk 2 rakaat ya. Jangan duduk dulu, lupa tadi saya tidak usah, kalau lupa terlewat duduk kita tidak usah ya. Tentu kita nggak dapat pahalanya kalau yang lupa ya. Nah, kemudian yang ke-9, kita tidak boleh menyilangkan jari ketika sholat. Maksudnya apa? Kadang orang mengingat petak butuk gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Kalau bisa dihindari karena memang tidak ada gunanya. Adab sholat yang ke-10 adalah sholat dengan khusyuk ya. Jangan main-main, betul-betul sholat, jangan bercanda-canda ya. Tentu berikutnya adalah 11, diamalkanlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Ya, urusan dunia jangan dipikirkan lagi ya. Kalau bisa datang ke masjid itu dalam suasana yang tenang ya. Nah, itu dia adab sholat. Adab yang kedua yang kita bahas adalah adab sholat Jumat. Nah, ini lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi dia. Di antaranya yang pertama, mandi dulu sebelum pergi sholat Jumat. Disunahkan mandi. Nah, yang berikutnya adalah berwudu. Nah, setelah berwudu gosok giginya atau pakai siwak ya. Maksudnya pakai siwak atau pakai odol ya. Nah, ini penting kita jaga. Kemudian yang keempat, memakai baju yang bersih dan rapi tadi ya. Sebagusnya bajunya tidak kotor gitu, karena yang paling bagus itu yang dibawa ke masjid ya, yang dipakai untuk sholat Jumat.
Kemudian memakai wangi-wangian atau parfum. Nah, ini bagi yang ada yang parfum ya. Tapi kalau ada usahakan dibeli apa? Paling cuma berapa 15 ribuan ya. Ada parfum kita ke masjid. Yang gerakan berikutnya lagi berangkat ke masjid. Jangan terlambat ke masjidnya. Dan dengan orang dah adzan kita dah komat baru kita ke masjid ya. Sudah komat orang baru kita ke masjid tidak boleh. Yang nunggu khutbah dulu selesai tidak boleh. Nah, yang ke-7 melakukan solat sebelum duduk ya, solat tahiyatul masjid tadi. Ke-8 duduk dengan tenang hingga selesai khatib berkhutbah. Tidak boleh bicara dengan kawan walaupun hanya menyuruhnya diam karena bisa membatalkan solat kita. Baik, yang ke-9 perbanyak doa. Apa yang perlu kita minta sama Allah, minta sama Allah ya. Nah, yang ke-10 memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya yang ke-11. Ke-11 tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Maksudnya kakinya diangkat ya. Nah, kemudian dipeluk pakai tangan lututnya tidak boleh. Sebagusnya dihindari. Ya. Kecuali ada alasan yang penting, nanti sakit kita kakinya atau apa, boleh dia apa? Dijaga ya. Tidak boleh diangkat kakinya. Yang ke-12 baca surah Al-Kahfi. Malam boleh, siang boleh. Siang Jumat maksudnya ya. Nah, kemudian solat 4 rakaat setelah selesai Jumat. Nah, itu dia adab solat Jumat. Yang ketiga kita bahas adab puasa lagi. Adab puasa yang pertama ya makan sahur ya, seperti sekarang ini usahakan dijaga karena pada makan sahur tersebut ada keberkahan. Keduanya adalah mengakhirkan makan sahur kira-kira 30 menit menjelang berbuka makan sahur azan ya, menjelang azan. Nah, usahakanlah makan lagi ya. Nama siapnya jam 4 Ustaz, jam 3 enggak apa-apa, tapi enggak dapat keutamaannya, enggak dapat sunnahnya ya. Enggak dapat sunnahnya kita mengakhirkan makan sahur ya. Nah, yang ketiga menahan diri dari perkataan keji dan kotor. Jangan asal ngomong ya, mencaci kawan, mengejek, mengumpat tidak boleh ya. Karena itu bisa mengurangi pahala puasa. Yang keempat memperbanyak zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran ya. Yang kelima memperbanyak sedekah karena Rasulullah SAW sering bersedekah di bulan Ramadan. Yang keenam memberikan berbukaan puasa kepada orang lain. Karena dalam riwayat dari Nabi dikatakan bahwa orang tersebut mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuka puasa ya. Nah, kemudian segerakanlah berbuka kalau sudah datang waktu berbuka. Jangan main lagi. Yang ke-8 berbuka dengan kurma atau yang manis. Kalau ada kurma enggak apa-apa. Kalau ada ya cukup yang manis. Apa yang manis? Mungkin makan yang manis ya. Buah-buahan boleh juga. Yang penting manis ya. Karena makan yang pahit itu ketika kita lapar atau apa nih tidak boleh ya. Berikutnya kalau tidak ada baru boleh dengan seteguk air. Sebisanya aja ya, jangan dipaksakan kondisinya. Berikut yang ke-10 berdoa ketika berbuka. Nah, jangan lupa ya, kita berdoa setelah kita minum atau makan waktu berbuka ya. Berikutnya yang ke-11 tidak berlebih-lebihan ketika berbuka karena ini bisa merusak semangat kita beribadah ya. Mungkin terlambat sholat maghrib atau bahkan nggak kuat sholat tarawih. Nah ya, ini bahaya kalau kita banyak kali makan berbukaannya. Kemudian yang ke-12 menghidupkan malam-malamnya dengan sholat tarawih, qiyamul lail, dan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Adab yang keempat kita bahas, adab membaca Al-Quran. Nah, di antaranya yang pertama ikhlas karena Allah. Jangan terpaksa, jangan karena kawan, tidak boleh ya. Yang kedua berwudu sebelum memegang Al-Quran. Ketika kita baca sudah bersih tangannya, sudah bersih badannya ya. Kemudian yang ketiganya adalah membaca a'udzubillah dan bismillah ya. A'udzubillah baca setiap baca Quran. Namun basmalah atau bismillahnya dibaca setiap awal surah ya. Jadi bukan setiap kita baca Quran baca basmalah ya, tapi setiap awal surah.
Dan keempat, ambil tempat yang bersih untuk baca Al-Quran. Jangan kotor tempatnya. Ya. Yang kelima, menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Maksudnya ke arah Ka'bah ya. Nah, yang keenam, membaca dengan tartil. Gak boleh tertawa. Tartil itu maksudnya bacanya lambat atau main-main, tidak boleh ini. Ya, boleh main-main. Harus tartil atau lambat bacanya. Nah, berikutnya yang ketujuh, tidak meletakkan Al-Quran di sembarang tempat. Asal-asal letak aja ya. Letakkan di lantai, atau letakkan di kursi adik, atau letakkan di atas kamar mandi, nak boleh ya. Nah, yang ke-8, amalkan petunjuk Al-Quran dan jauhi larangannya ya. Antara petunjuknya, kita hormat kepada orang tua, sayang kepada orang tua, tidak merusak hubungan kemanusiaan ya, akhlak dijaga. Kemudian tidak boleh juga kita makan yang berbahaya, yang merusak tubuh, seperti makan yang bangkai, segala macam minuman yang merusak ya, tidak boleh. Di antara larangan Al-Quran. Yang ke-9, memperindah suara ketika membaca Al-Quran ya. Sebisanya baca Al-Quran itu sebaik mungkin ya. Nah, ke-10, hendaknya kita membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Itu artinya memang benar-benar semangat untuk membaca dan berusaha untuk merenungkan setiap ayatnya. Renungkan itu maksudnya kita pahami ya. Kalau tidak paham, tidak apa-apa. Kalau bisa tengok Al-Quran yang ada terjemahnya, lebih baik lagi. Ya, itu barangkali pembahasan kita di adab seorang Muslim kali ini. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.